بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 28 Rabiul Tsani 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Januari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini insyaAllah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-28 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Hadis yang terbagi menjadi 4 poin, dan kita telah bahas 3 poin, sehingga malam hari ini insyaAllah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang poin yang keempat. Kita akan bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesengsaraan dia di hari kiamat. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang terlilit hutang, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aurat seorang muslim, maka Allah akan tutupi aurat dia di dunia dan di akhirat. Poin yang terakhir, yang keempat, yang akan kita bahas malam hari ini, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba
selama dia membantu saudaranya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Yang akan kita bahas adalah poin yang terakhir. Allah akan bantu seorang hamba ketika dia membantu saudaranya. Poin yang keempat ini bisa dikatakan merupakan kesimpulan dari seluruh poin sebelumnya. Poin yang keempat merupakan kesimpulan. Singkatan dari seluruh poin sebelumnya. Karena yang namanya bantuan kepada orang lain itu berupa yang pertama adalah menghilangkan kesusahan. Yang kedua, memudahkan orang yang terlilit utang. Yang ketiga, menutupi aurat. Ini semuanya adalah bantuan. Kalau kita membantu orang lain, maka Allah akan bantu kita. Dan bentuk bantuan Allah kepada kita macam-macam. Ketika kita bantu saudara kita dengan kita hilangkan kesusahannya, maka Allah akan bantu kita untuk menghilangkan kesusahan kita. Ketika kita membantu kesulitan orang lain, maka Allah, ketika kita mudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan bantu kita dengan memudahkan kesulitan kita. Ketika kita bantu orang lain dengan kita tutupi auratnya, maka Allah akan bantu kita dengan menutupi aurat kita. Sehingga poin yang keempat ini merupakan kesimpulan dari poin-poin sebelumnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan bantu seorang hamba ketika dia bantu saudaranya. Bantu dalam apa? Bantu dalam apa? Dalam segala hal. Yang penting hal tersebut baik. Dalam segala hal yang penting baik. Kalau segala hal titik, bahaya. Nah, berarti dalam segala hal koma. Kalau dalam segala hal bantu nanti aku tolong ya tuakan wedang ciu. Oh ya siap. Repot nanti. Katanya suruh bantu orang lain Ustaz. Membantu orang lain dalam segala hal yang penting baik. Dalilnya apa? Ayat Al-Quran yang sering kita dengar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya saling bantu membantulah kalian, saling tolong menolonglah kalian alal birri dalam kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Betang ciu dosa atau tidak? Dosa. Maka enggak boleh tolong menolong. Mas, aku nyeli reke, nggo ngapa? Nggo udut. Sorry mas. Ya. Saya enggak mau membantu dalam perbuatan yang buruk. Ya. Kalau membantu dalam sesuatu yang baik, oke. Karena aturannya bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ya, surat Al-Maidah ayat 2. Sehingga membantu orang lain di dalam agama kita ini sangat dianjurkan. Bahkan itu merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Saya pernah sampaikan sebuah hadis di pengajian di sini, tapi udah agak lama, mungkin sudah pada lupa. Saya ulangi lagi hadisnya, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani
di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dari seorang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasul, manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Pertanyaannya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, orang yang paling dicintai oleh Allah siapa? Yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan pertama dengan jawaban yang singkat, dan menjawab pertanyaan kedua dengan jawaban yang panjang. Ketika Nabi SAW ditanya dengan siapa yang paling dicintai oleh Allah, beliau jawab ringkas. Begitu beliau ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau jawab dengan jawaban yang panjang. Kita awali dengan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ketika Nabi SAW ditanya siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, beliau tidak menyebut si A, si B, si C. Akan tetapi Nabi SAW sebutkan ahabbu an-nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Apa? Yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka coba apa manfaat yang sudah kita berikan sama orang lain? Kalau sekedar kita bisa makan, kita tok. Berarti kita belum menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Apa yang bisa kita berikan buat orang lain? Manfaat apa yang bisa kita bagikan dengan orang lain? Ilmukah? Makanankah? Kebersihankah? Wah, saya kalau suruh infak di masjid, duit saya nggak cukup Ustadz. Untuk makan sendiri, anak istri saja masih kurang. Ya sudah, ngapain kayak bersih-bersih masjid atau apa? Saya bukan marbot Ustadz. Ya enggak apa-apa. Memang bersih-bersih masjid cuma kerjaannya marbot. Ya. Kasih manfaat buat orang banyak. Niscaya Anda akan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga yang namanya kerja sosial, kerja yang sifatnya sosial, di dalam agama kita ini sangat dianjurkan. Sosial ini maksudnya yang tidak berbayar. Ya. Yang tidak berbayar. Ini sangat dianjurkan di dalam agama kita. Sudah, ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa dari pertanyaannya? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW menjawab, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan hati seorang muslim. Apa? Membahagiakan hati seorang muslim. Bagaimana caranya Ustadz? Macam-macam. Nabi SAW kasih contoh, au takshifu anhu kurbatan. Engkau hilangkan kesusahannya. Ketika kita melihat saudara kita sedang murung, maka kita hibur. Dia ada masalah apa, dia curhat, kita dengerin. Syukur-syukur bisa kita kasih solusi.
Kalaupun kita belum bisa ngasih solusi, minimal dia itu sudah mencurahkan isi hatinya. Biasanya sebagian orang itu kalau unek-uneknya sudah dikeluarkan itu agak plong. Ya kira-kira separuh lah bisa ambekan. Ya. Walaupun mungkin dia belum dapat solusi. Syukur-syukur bisa kita kasih solusi. Dengan apa lagi Ustadz kita membahagiakan saudara kita? Au taqdi anhu dainan. Kamu lunasi utangnya. Nah ini biasanya orang pusing itu gara-gara apa? Utang. Kalau memang kita punya, bantu dia. Kalau kita nggak punya, ya minimal kita ngobrol sama orang yang punya. Atau kita lobby orang yang diutangi. Kalau memang betul-betul dia tidak mampu. Kecuali kalau kita tahu dia mampu dan memang hobinya ngutang orang bayar. Itu lain masalah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dengan cara apa lagi kita membahagiakan saudara kita? Au tatruda anhu ju'an. Engkau bantu dia untuk menghilangkan rasa lapar. Anak kos itu biasanya malam-malam cari makanan. Kok kita datang ke kamar teman kita, kos-kosan teman kita bawa mie ayam, Masya Allah. Ya Allah, itu doanya panjang banget itu. Ya Allah, mudah-mudahan kamu cepat lulus, IP-nya tinggi, ya. Rezekinya barokah. Pernah nggak kita kepikir seperti itu? Ustaz buat sendiri aja nggak kepikir. Justru ini bantu orang lain. Ya. Ada rezeki sedikit kita bagi dengan orang lain. Ya. Engkau bantu saudaramu untuk menghilangkan rasa lapar. Kemudian ini hadis yang kelanjutannya yang luar biasa. Merubah pola pikir kita tentang makna dari sebuah ibadah. Nabi SAW katakan, wala an amshi awwali an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid ya'ni masjid al-madinati syahran. Daripada aku i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi, aku lebih suka untuk berjalan membantu urusan saudaraku. Aku lebih suka berjalan ngurusi urusan saudaraku dibandingkan i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan. Berapa? Sebulan. Padahal sehari saja kita bisa dapat 5 kali sholat. Dan satu sholat pahalanya sama dengan 1000 kali lipat sholat di Masjid Jensut. Padahal ini bukan sehari. Berapa? Sebulan. Itu baru dihitung sholatnya. Belum dihitung sholat sunnahnya. Itu baru dihitung sholat fardunya. Belum sholat sunnahnya. Belum pahala i'tikafnya sendiri. Belum pahala baca Qur'annya. Belum pahala zikirnya. Belum pahala buka puasa kalau puasa di situ. Seluruh tumpukan pahala ini kalah dengan pahala membantu saudara kita dalam menyelesaikan urusannya. Jadi jangan pernah kita meremehkan amal soleh berupa membantu saudara. Ya. Gak usah muluk-muluk lah. Bantu istri saja. Bantu apa? Istri. Mas beliin uyah. Beliin apa?
uyah. Beliin garam ini mau goreng mendoan, garamnya enggak ada. Tuku dewek ngapa? Kalau yang namanya ibu-ibu mau keluar rumah kan udet-udet. Kenapa udet-udet? Harus pakai jilbab. Kalau jenengan kan ya kaosan, pakai celana biasa keluar langsung cepet. Kalau dia kan repot, harus ini. Warung cuma di samping rumah kok. Kadang-kadang kita ini meremehkan sebuah amalan yang ternyata pahalanya luar biasa. Ngangkatin jemuran. Ya. Ngangkatin jemuran. Istri sudah nyuci, sudah jemur, kita lihat siang-siang mendung. Gak usah kita nunggu dikomando oleh siapa? Oleh istri kita. Kita sudah lihat, oh mendung. Mendung gue artinya biasanya sebentar lagi hujan. Gak usah nunggu hujan baru kemudian diteriaki sama istri. Kita angkat walaupun kita baru pulang kerja. Ketika kita pulang kerja biasanya kan kalau hari-hari ini mendungnya habis zuhur gitu ya, jam 2 mulai mendung. Kita baru pulang dari kantor. Sekalian ya, masuk rumah sambil bawa jemuran. Ya. Syukur-syukur sudah dilipeti. Ya, syukur-syukur dilipeti. Ya. Syukur-syukur dikosok sisan. Seneng banget ibu-ibu. Ya. Loh, kita membantu dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Kalau seandainya kita nggak bisa gosok, ya paling tidak karena memang kita punya duit, kita masukkan ke laundry untuk digosokin. Oh, cuma ngangkat tas saja isinya laundryan, yang gosok orang lain saja nggak mau, gimana sih? Suami model apa ini? Ya. Ayo dong, kita kan sudah baca hadis. Kita sudah baca tuntunan Rasul SAW. Buat apa kalau kita tidak praktekkan? Gengsi. Ya. Bos kok suruh bawa laundryan. Ya. Gengsi Ustadz kok suruh bawa jemuran. Nanti kita akan baca bagaimana para sahabat Rasul SAW, para tabi'in, manusia-manusia istimewa. Mereka nggak pernah gengsi untuk membantu orang lain. Ya. Bantu anak, nggarap PR. Ya. Kan sering anak ini jadi bola pingpong. Bu, Umi ini gimana? Sana sama Abi. Abinya sana sama Umi, bingung. Jadi bal pingpong. Ya. Padahal sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat. Ibunya lagi Facebookan, abinya lagi WA-an. Bukan sesuatu yang darurat, bukan. Ya. Lebih besar pahalanya dibandingkan apa tadi? I'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Di sini enggak disebutkan di dunia atau di akhirat, kemungkinan besar yang mencakup dunia dan akhirat. Kita sudah jelaskan makna aurat pada pertemuan sebelumnya. Wa man kallama ghaydahu walau syaa'a an yumdiyahu amdahu mala Allahu azza wa jalla qalbahu amnan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Jadi orang itu tidak melampiaskan amarah bukan karena dia tidak mampu. Misalnya kita marah nih sama orang yang badannya sterek. Kita mau marah, mau melampiaskan nggak bisa karena kita tahu kita ini nggak mampu gitu loh.
Ini bukan karena orang, wah anak emang orangnya sabar. Bukan masalah sabar, ente nggak mampu masalahnya. Ini dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Contohnya apa? Ya suami sama istri. Ayah sama anak, mampu. Bos sama karyawan. Majikan sama pembantu. Komandan sama prajurit. Mampu. Dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan amarahnya. Apa ganjarannya? Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang kita baca ini, mala Allahu azza wa jalla qalbahu amnan yaumal qiyamah. Allah akan penuhi hatinya kedamaian dan ketenangan di hari kiamat. Alias dia tidak takut dengan kesulitan dan kedahsyatan di hari kiamat. Maka latihanlah untuk menahan amarah. Ini masih lagi bantu orang lain. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta athbataha lahu. Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk membantu urusannya sampai selesai. Ini sampai apa? Selesai. Jadi bukan hanya sekedar Pak daleme niko teng pundi? Oh, niku lurus mawon, mangke wonten pertigaan belok kanan. Wonten perempatan belok kiri, mangke wonten pertigaan malih belok kanan, terus bar niku wonten lampu merah terus bingung. Ya. Dia bantu, dia jalan sama saudaranya sampai selesai urusannya. Daleme Pak Anu pundi? Mriki kula antar mawon. Ya. Bukan karena cewek. Bukan. Mbah, sudah sepuh. Laki-laki lagi. Bukan karena ini adalah lawan jenis, bukan. Tapi karena semata-mata ingat hadis yang sedang kita pelajari hari ini. Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk menyelesaikan urusannya sampai selesai, athbatallahu azza wa jalla qadamahu 'ala as-sirati yawma tazillu fihi al-aqdam. Allah akan jadikan kakinya ini kokoh di atas jembatan di hari kiamat, ketika banyak kaki yang tergelincir hari itu. Ini urusan surga dan neraka. Jembatan tersebut dibentangkan oleh Allah di antara surga dan neraka. Alias dibentangkan di atas neraka menuju ke surga. Ini masalah surga dan neraka ini. Banyak manusia yang kepleset saat itu. Seandainya kita mau membantu saudara kita sampai urusannya selesai, Allah akan jadikan kaki kita bisa menapaki jembatan tersebut sampai ke surga. Padahal jembatan itulah jembatan yang sangat tipis. Lebih tipis daripada rambut dalam beberapa athar disebutkan. Dan di kanan kirinya ada besi-besi yang menyambar untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak berhak untuk sampai ke surga. Dan di antara manusia yang dilancarkan perjalanannya di atas jembatan tersebut adalah orang yang ketika di dunianya gemar untuk membantu urusan saudaranya sampai selesai. Keutamaan yang istimewa inilah yang membuat para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para ulama salaf, mereka hobi untuk membantu orang lain. Saya akan bacakan beberapa contohnya. Bagaimana ulama salaf kita mencontohkan ibadah berupa membantu orang lain.
Saya nukilkan dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling mulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq yahlibu lil hayyi aghnamahum. Abu Bakar As-Siddiq biasa memerah susu untuk warga kampungnya. Warga kampung punya apa? Susu. Punya kambing atau punya onta untuk diperes susunya. Abu Bakar As-Siddiq biasa membantu. Membantu, sosial berarti. Falamma stukhlifa, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, ini kejadian sebelum beliau diangkat menjadi khalifah. Qalat jariyatun minhum al-ana la yahlibuha. Salah seorang di antara warga kampung mengatakan, wah, setelah jadi khalifah ini kita enggak ada lagi yang akan memerahkan susu buat kita. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Bala wa inni la arju an la yughayyirani ma dakhaltu fihi an syai'in kuntu af'aluhu. Tidak demikian. Aku berharap tetap bisa istiqomah menjalankan amal soleh ini walaupun aku sudah menjadi khalifah. Bayangkan, khalifah gue presiden. Ya, kira-kira. Ya. Masih sempat bantu apa? Meres susu. Buat orang-orang yang tidak ada laki-laki yang membantu untuk memerahkan. Beliau yang merah. Padahal beliau adalah manusia yang sangat istimewa. Justru karena kebaikan inilah beliau jadi manusia yang istimewa. Ya. Gak ada gengsi-gengsian. Ya. Kira-kira bos perusahaan sama Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia mana? Gak ada seujung kukunya. Ya. Berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana Umar yata'ahadul aramila yastaqi lahunnal ma'a bil-lail. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa menimbakan air buat orang-orang yang kesulitan untuk mengambil air di malam hari. Nyari orang yang kekurangan air, beliau timbakan, antarkan ke rumahnya, timbakan, antarkan ke rumahnya. Di malam hari. Belusuan tanpa pencitraan. Belusuan tanpa pencitraan. Malam-malam. Bukan di siang bolong sambil bawa kamera, bukan. Ya. Dan ini salah satu indikator ketulusan. Salah satu pertanda keikhlasan. Wa ra'ahu Talhatu bil-laili yadkhulu baita imra'ah. Talhah salah satu sahabat Nabi SAW juga. Salah satu sahabat Nabi SAW juga. Dan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ngelihat Umar bin Khattab malam-malam masuk ke rumah seorang wanita. Tuh. Esoknya di siang hari Talha masuk ke rumah itu. Bukan malam harinya, apa? Siang harinya. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang buta dan lumpuh. Maka Talha bertanya,
Ma yasna'u hadzal rajulu 'indaki? Laki-laki yang semalam masuk ke rumah itu ngapain? Hadza, orang ini, berarti wanita tua ini enggak tahu bahwa yang bantu dia malam-malam adalah Umar bin Khattab. Orang ini, hadza mudkada wa kada yata'ahaduni ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'annil adza. Orang ini sudah lama selalu bantu-bantu kebutuhanku, makanku, minumku. Dan kalau ada sesuatu yang perlu dibersihkan, beliau bersihkan. Ada sampah, beliau keluarin, beliau buangin. Siapa ini? Umar bin Khattab. Manusia yang sudah dijamin masuk surga. Masa kita cuma dimintai tolong sama istri kita, mas buangin popok, nggak mau. La ilaha illallah. Lebih wajib kita bantu istri kita. Ini bukan apa-apanya ini wanita ini. Bukan apa-apanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuman Umar bin Khattab melihat wanita ini butuh bantuan. Sudah tua, ya, buta, lumpuh pula. Butuh dimasakan, butuh bersih-bersih, dibersih-bersihkan rumahnya. Masya Allah. Ini siapa? Umar bin Khattab. Sekarang kita pindah generasi tabi'in. Tadi generasi sahabat. Wa kana Abu Wa'ilin, seorang tabi'in namanya, julukannya Abu Wa'il. Lengkapnya Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah. Beliau wafat pada tahun 82 Hijriah. Wa kana Abu Wa'ilin yatufu ala nisa'il hayyi wa ajaizihim kulla yaumin. Abu Wa'il ini setiap hari keliling kampung. Terutama beliau datangi orang-orang yang sudah tua-tua. Fayashtari lahunna hawaijahunna wa ma yuslihuhunna. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang dari rumah ke rumah untuk membantu. Apa yang perlu dibelikan akan beliau belikan. Apa kebutuhan kalian, beliau berusaha untuk penuhi. Keliling setiap hari. Dan ini sosial. Bukan cari apa? Bukan cari keuntungan, bukan. Kecuali kalau ini dimaksud adalah keuntungan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Mujahid. Siapa? Mujahid. Salah seorang tabi'in juga. Sahibtu ibna Umar fi safari li akhdimahu fakana yakhdimuni. Kata Mujahid, aku menemani Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sahabat. Mujahid adalah tabi'in. Berarti istimewa mana? Ibnu Umar sahabat. Aku sengaja menemani Ibnu Umar di dalam sebuah perjalanan, sebuah safar, dengan maksud aku ingin membantu seluruh urusan dia. Berkhidmat kepada sahabat Nabi SAW. Ternyata apa yang terjadi? Justru beliaulah yang berkhidmat kepadaku. Murid pengen berkhidmat sama gurunya, ternyata guru yang berkhidmat sama muridnya. Ini loh sahabat Nabi SAW. Santri pengen bantu kiainya, ternyata kiai malah bantu santrinya. Banyak kisah-kisah seperti itu. Ada seorang di zaman itu
setiap akan bepergian, akan berjihad, selalu berangkat tapi bikin syarat. Saya akan ikut berangkat dengan syarat saya akan menjadi pembantu dalam safar ini. Dalam pertempuran ini saya berangkat untuk membantu urusan-urusan kalian. Sehingga dalam setiap perjalanan, kalau ada yang butuh untuk dicuci pakaiannya karena kotor, maka beliau pun ambil itu pakaian. Jangan cuci. Ingat syarat kita apa kemarin? Bukan diservis, tapi nyervis. Ini lagi bepergian loh. Orang biasanya lagi bepergian, begitu sampai yang dipikirin istirahat. Kalau makan, yang kalau bisa nomor 1 di depan. Jarang orang bepergian itu mikir orang lain. Makanya pernah ada seorang, kalau nggak salah di hadapan Umar bin Khattab, dia ngaku, aku kenal si Anu. Emang kamu pernah urusan duit sama dia, bisnis sama dia? Belum. Emang kamu pernah bepergian bareng sama dia? Belum. Ente nggak kenal dia. Kalau orang sedang bepergian itu ketahuan sifat aslinya. Apakah dia egois atau tidak? Ketahuan ketika bepergian. Orang bepergian itu capek. Justru orang ini yang kita sedang dengarkan kisahnya, sebelum berangkat itu beliau sudah kasih syarat. Aku akan ikut berangkat dengan syarat aku akan bantu urusan kalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Orang yang tadi kita kisahkan memberi syarat untuk apa? Untuk membantu seluruh kebutuhan orang-orang yang sedang berjihad, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Ketika sedang dimandikan, mereka temukan di tangannya tertulis min ahlil jannah, calon penghuni surga. Maka mereka perhatikan tulisan itu. Apa dia nulis sendiri atau bagaimana? Fa idza hiya kitabatun bainal jildi wal lahm. Ternyata tulisan itu ada di dalam kulit. Antara kulit dengan daging. Bukan dia yang nulis. Bukan dia yang nulis. Wallahu a'lam. Ini bisa dijadikan sebagai kabar gembira. Ya. Jadi membantu orang lain adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Apalagi seandainya yang kita bantu adalah saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, istri kita, orang tua kita. Jangan sampai kita sama orang tua kita itu hitung-hitungan. Ya. Bu, utang sing wingi dereng dibayar, Bu. Masya Allah. Sama orang tua ngutang, orang tua ngutang sama jenengan, ya Allah. Ya. Sama istri, sama anak, ya. Bantu mereka. Istri sama suami, bantu suami. Ya. Kalau kita merasa urusan kita sulit, maka bantulah orang lain. Ustaz, urusan sendiri sulit kok bantu orang lain. Justru ketika kita bantu orang lain, kita akan dibantu oleh Allah. Ya. Mahasiswa akan menghadapi ujian. Biasanya kan pakai SKS, sistem kebut semalam.
Ketika sedang kebut-kebutan seperti itu, tahu-tahu ada teman kita nanya, ini maksudnya apa? Nggak paham saya. Hah, gimana? Inti datangnya sekarang, emang nggak ada waktu lain apa? Padahal sebenarnya itu cuma mengambil waktu kita paling 5 menit. Ketika yang 5 menit ini oleh sebagian orang dianggap sebagai kerugian karena berkurang waktunya 5 menit, oleh orang yang beriman ini dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Allah. Ya. Ketika kita punya perusahaan, kok urusan sulit gimana? Coba lihat kanan kiri, mungkin ada orang-orang yang kelaparan. Mungkin ada orang yang butuh bantuan, bantu mereka, akan dimudahkan sama Allah urusan kita. Ya. Apa kita ragu dengan janji dari Rasul SAW? Ya. Maka ingat terus, Allah akan bantu kita ketika kita bantu orang lain. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hadis yang ke-28. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan berpindah ke hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 29. Ustadz, kadang kita bisa ramah kepada orang lain tapi sering kasar kepada keluarga sendiri. Lah ini contohnya. Ya. Bisa ramah sama orang lain, sama keluarga sendiri nggak bisa ramah. Aneh bin ajaib. Ya. Kita ini lebih wajib ramah kepada keluarga dibandingkan kepada orang lain. Makanya hadis yang pernah kita pelajari, ketika ada orang datang kepada Nabi SAW, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku baiki? Maka Nabi SAW pun mengatakan, ibumu sampai berapa kali? 3 kali, baru yang keempatnya bapakmu. Ini namanya prioritas. Berbuat baik di dalam agama kita kepada semua orang, keluarga maupun bukan keluarga. Tapi yang diprioritaskan adalah keluarga. Maka aneh kalau kita bisa halus sama teman kita, tapi kita tidak halus sama orang tua kita, ini aneh. Kita bisa sopan dengan ustadz kita, tapi kita tidak sopan sama bapak kita. Aneh. Aneh. Ustadz itu enggak melahirkan Anda. Yang melahirkan Anda adalah ibu Anda. Ustadz itu tidak menafkahi Anda. Yang menafkahi Anda adalah bapak Anda. Kenapa sama ustadz bisa munduk-munduk, sopan, pelan suaranya, kemudian sama orang tua tidak bisa dilakukan seperti itu? Sama rekan bisnis atau sama teman sejawat di kantor bisa sedemikian halusnya, apa yang bisa saya bantu? Sampai tanya-tanya seperti itu. Masa nggak bisa kita lakukan itu sama istri kita, sama anak kita? Sama anak orang lain, ketika melakukan kesalahan, ya kita bisa berusaha untuk maafkan. Kenapa sama anak sendiri kita sukanya marah-marah? Kita bisa senyum sama anak tetangga. Ya. Kenapa sama anak sendiri kita tidak senyum? Ya. Apa ini? Akhlak apa ini? Ya. Seandainya ini terjadi, hal-hal yang tadi terjadi di antara orang-orang yang sudah ngaji, ini lebih marah lagi. Oh, sudah ngaji kok masih seperti itu? Ayo dong perbaiki diri. Ngaji buat apa kalau bukan untuk memperbaiki diri? Usahakan orang-orang terdekat kita merasakan efek perubahan kita setelah ngaji. Jadi setelah ngaji itu efeknya itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita. Bukan malah sebaliknya. Ya. Kalau seandainya kita setelah ngaji ini tambah baik, tambah sopan, tambah halus dengan orang-orang terdekat kita,
Dengan izin Allah kita nggak capek-capek ngajak mereka ngaji, mereka akan ikut ngaji mereka. Kan sering ada pertanyaan, Ustadz gimana caranya ngajak orang tua ngaji? Gimana caranya ngajak istri ngaji? Perilakumu itu loh, perilaku kita ini loh. Perilaku kita inilah dengan izin Allah yang akan mengajak mereka untuk mau ikut kajian. Wong tambah lama ngaji kok tambah kurang ajar sama orang tua. Kayak seorang guru ngajari muridnya. Pak, sini nih Pak, sini tak ajari Pak. Gini loh cara sholat. Ente itu siapa? Ya. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan buat kita. Ustadz, boleh nggak kita menolong orang yang membutuhkan dengan cara kita pinjam ke orang lain? Boleh kalau Anda bisa bayar. Ya. Kalau Anda bisa bayar, ada orang ngutang sama jenengan nggak punya, terus jenengan ngutang sama orang lain untuk membantu. Kalau jenengan mampu untuk membayar, enggak apa-apa. Kalau Anda nggak mampu, jangan. Ya. Jadi kalau Anda punya kemampuan, entah sekarang atau besok, enggak masalah. Ustaz, saya baru saja keluar dari pekerjaan riba dan sekarang saya bekerja di perusahaan yang budaya kerjanya syariah. Namun saat ini saya merasa tidak nyaman karena sholat duha saya jadi malas, sholat tahajud jadi malas dibandingkan saat saya masih kerja di pekerjaan yang riba. Nah, ini adalah perangkap syaitan. Perangkap syaitan. Ya. Apakah mudah-mudahan Anda tidak berpikir untuk kembali ke pekerjaan yang lama? Ya. Ini bisa jadi adalah jebakan dari syaitan. Jebakan dari syaitan. Maka seharusnya Anda ini introspeksi diri. Apa yang membuat saya jadi seperti ini? Apakah karena saya merasa sudah baik? Kalau dahulu kan merasa bergelimang apa? Dosa. Kalau sekarang merasa tidak bergelimang dosa. Kemudian jadi malas beribadah. Nah, ini harus di cross check. Jangan dipikir Anda ini kalau sudah lepas dari jeratan riba terus berarti bersih sih. Belum tentu. Bisa jadi Anda akan terkotori dengan riya. Bolak-balik Anda cerita sama, oh, anak sudah mentas nih, kamu kan belum. Nah, ini kan ada riya-riya ini. Ini bahaya ini. Jadi jangan sampai kita keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Jadi ketika Anda lepas dari pekerjaan yang haram, bukan berarti Anda lantas jadi terjamin aman dari dosa, tidak. Dan bukan berarti kemudian Anda kembali lagi ke pekerjaan yang haram, tidak. Akan tapi teruslah berjuang untuk menghindari dosa dan maksiat sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.